Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang saatnya kita sudah praktek ya untuk membuat sebuah apa namanya chat flow ya. Dimana ini praktek yang pertama yaitu adalah membuat customer service. Nah, langsung saja kita klik add new di sini. Nah, karena ini adalah sebuah customer service, saya butuh sebuah conversational chat flow ya, gitu ya, atau percakapan gitu ya. Jangan lupa ini di save dulu teman-teman gitu ya. Contoh misalnya praktek customer service ya, gitu ya. Kita save di sini. Nah, kemudian di sini kita masukkan conversational ya. Bentar, kita cari chain. Nah, ini ya, Q&A chain ya, karena ini conversational gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada chat model, ada vector store, ada memory, ada input modernization. Nah, yang tanda bintang seperti ini, teman-teman, inilah wajib. Nah, wajib untuk Anda isi gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama di sini kita butuh chat model. Nah, chat modelnya di sini kita isi dengan Open AI gitu ya, teman-teman ya. Oke, sebentar. Open AI. Nah, Open AI, chat Open AI. Nah, kayak gini ya, teman-teman ya. Kita kecilin, kemudian kita hubungkan. Nah, kita hubungkan. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Terus habis itu kita butuh yang namanya vector store retriever, di mana ini untuk mengambil dokumen atau data yang Anda miliki. Nah, kita cari namanya vector store gitu ya, teman-teman. Nah, ini vector store. Saya pilih yang enak itu. Nah, ini ya. In memory vector store yang maksudnya ngambil datanya yang ada di dalam Flowwise, kita hubungkan ya, teman-teman ya. Kita hubungkan. Nah, kemudian kita save dulu ya. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu adalah kita membutuhkan koneksi untuk kredensial dari OpenAI gitu ya. Jadi Anda silakan masukkan, Anda silakan create new, kemudian masukkan credential name dan OpenAI gitu ya. Nah, silakan teman-teman masuk ke platform openai.com. Nah, kemudian teman-teman silahkan masuk ke dashboard. Nah, kemudian API key. Nah, setelah itu teman-teman silahkan membuat create new script API key. Contoh misalnya di sini namanya praktek AI marketing course gini ya, teman-teman ya. Nah, default projectnya default saja dan kemudian create key. Sudah teman-teman ya, kita copy untuk APK-nya dan kemudian masukkan di sini gitu ya. Contoh misalnya nih, praktek AI marketing course. Nah, udah tinggal tambahkan saja teman-teman gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita pilih modelnya, teman-teman memakai model apa gitu ya. Nah, kalau pengen lebih pintar berarti ChatGPT 4 atau ChatGPT 4.0 Omni ya. Omni di sini ada sorry, saya itu ada mini, omni, 4 dan turbo gitu ya. Saya pilih yang omni saja. Nah, kemudian teman-teman mohon maaf ada yang terlewat ya, teman-teman ya. Jadi untuk menggunakan API key ini Anda harus membayar terlebih dahulu untuk berlangganan ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan membeli dulu untuk apa namanya? Untuk menggunakan gitu ya. Jadi nanti gimana caranya nanti saya sertakan linknya gitu ya. Oke, lanjut saja ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman di in memory vector store, nah kita sini membutuhkan dokumen yang harus dimasukkan ya teman-teman ya. Nah, dokumennya pengennya dari apa nih gitu ya. Contoh saya ingin dokumennya dari yang enak itu dari apa ya, Notion misalnya ya, karena saya ada Notion ya, ada Notion page ya. Ini sebelumnya sudah ada saya buat gitu ya, saya masukkan Notion. Nah, atau teman-teman kalau misalnya pengen pakai data dokumen yang lain bisa PDF
Nah, ini dokumen loadernya bisa PDF ya, atau doc ya, dokumen maksudnya. Bentar, ada di sini. Mana, sebentar. Chat, embedding, memory, modernization, prompt, record manager, retriever, utilities, vector store. Coba di dokumen loader. Oh, ini ya teman-teman ya. Nah, ini di dokumen loader ya. Silakan Anda masukkan jenis file apa yang ingin Anda masukkan gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita butuh embedding ya teman-teman ya. Embedding ini untuk mengubah setiap konteks kata menjadi sebuah teks yang bisa dipelajari oleh AI gitu ya. Nah, saya gunakan OpenAI embedding gitu ya. Nah, saya ke atasin gini. Nah, kemudian di sini saya masukkan. Nah, di sini juga di sini butuh text splitter ya, teman-teman ya. Butuh text splitter. Oke, saya masukkan splitter. Apa fungsinya ini? Jadi untuk split ya, atau apa namanya, gimana jelasinnya ya, memecah sebuah informasi menjadi beberapa apa namanya, beberapa informasi gitu. Misalnya sebuah kalimat, nah itu dipecah lagi menjadi beberapa teks yang bisa diberikan kepada pengguna gitu ya, teks splitter. Nah, saya akan gunakan markdown test split your content into document based on the markdown header. Oke, pakai ini aja. Nah, ini sudah ada ya text splitter. Nah, ini ya, saya sambungkan di sini. Oke teman-teman, nah ini sudah jadi ya. Nah, kemudian di sini chunk size-nya itu apa namanya, karakternya ada berapa, misalnya 1000 karakter, kemudian maksimal berapa, misalnya saya ganti 20 saja. Nah, setelah itu kita masukkan semua data yang dibutuhkan gitu ya. Nah, yang pertama tadi kita sudah masukkan OpenAI ya. Cuma OpenAI di sini apa namanya, harus Anda memiliki yang namanya credential, dan ini berbayar gitu ya. Nah, yang kedua di sini ada yang namanya in memory vector store, dan Anda membutuhkan Notion page. Kalau misalnya Anda nggak pakai Notion page, juga bisa pakai PDF ya teman-teman. PDF. Nah, tinggal masukkan saja. Kemudian ini saya hapus. Nah, bisa pakai PDF. Saya masukkan dulu dokumen. Nah, terus bisa pakai ini. Nah, kemudian teman-teman di delete yang tadi kita upload filenya teman-teman. Nah, AI marketing ya, saya masukkan, terus ini saya save. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa dicek lagi, ini OpenAI embeddingnya juga butuh ya, apa API-nya ya. Ini pakai marketing cost, saya masukkan, kita cek lagi. Nah, kemudian kita masukkan parameternya di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Oke. Nah, Anda tinggal translate saja di sini ya. Saya coba translate ya, dan masukkan ulang biar cepat. Jadi ini adalah fungsinya untuk memerintahkan AI apa fungsinya gitu ya. Oke. Nah, mengingat percakapan berikut pertanyaan disusunlah kembali pertanyaan lanjutan tersebut menjadi pertanyaan yang berdiri sendiri. Oke. Kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita save. Yang selanjutnya yang ini ya, teman-teman ya. Kita copy dan kita translate apa maksud dari ini. Saya ingin Anda berperan sebagai dokumen yang sedang saya ajak bicara. Nama Anda adalah AI dengan menggunakan teks yang disediakan. Jawab pertanyaan pengguna sebaik mungkin menggunakan sumber data yang disediakan. Jika tidak ada dalam konteks relevan dengan pertanyaan diajukan, cukup katakan saya tidak yakin, dan berhentilah. Setelah itu tolak untuk menjawab apapun pertanyaan tidak berkait dengan info. Nah, gitu ya, jangan pernah mengubah karakter. Ingat, jika tidak
ada informasi relevan dalam konteks, cukup katakan saya tidak yakin, dan jangan mencoba mengarang jawaban, jangan pernah mengubah karakter. Oke, ini fungsinya ya teman-teman ya. Nah, ini nanti bisa Anda masukkan informasinya sebentar. Nah, di sini ya. Sebenarnya ini bisa Anda gunakan ya dengan struktur berikut ya. Konteks ya. Konteks, habis itu instruksinya ya. Instruction, kemudian di sini knowledge ya. Knowledge. Nah, kayak gini ya. Jadi teman-teman ini konteksnya itu peran AI-nya apa gitu ya. Apa peran AI dan atau ingin Anda jadikan ini apa gitu ya. Nah, kemudian instructionnya ini harus ngapain AI ini gitu ya. Nah, kemudian knowledge-nya apa saja yang bisa dilakukan oleh AI. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, nanti ini saya contohkan ketika membuat tool untuk customer service ataupun tim penjualan gitu ya. Nah, setelah selesai, ini saya hapus ya teman-teman ya. Nah, kita save teman-teman. Nah, oke, dicek lagi apakah ada yang terlewat. Text splitter, upload dokumen selesai, sudah di save, dan kemudian jangan lupa untuk di upsert vektor database-nya, yang maksudnya nanti semua data yang ada di sini akan dimasukkan ke dokumen gitu ya. Oke, saya coba mainkan dulu di sini ya biar lebih lengkap. Saya ingin Anda berperan sebagai dokumen yang saya ajak bicara. Nama Anda adalah AI Assistant. Oke, coba saya ini rubah lagi ya konteks ini ya. Coba saya akan buka ChatGPT. Tolong rubah prompt di bawah menjadi lebih dimengerti dan terstruktur, di mana prompt ini akan saya gunakan untuk perintah chat flow di Flowise. Nah, biar enak ya teman-teman ya. Kita enter. Oke, konteksnya. Oke, berikut adalah prompt yang telah diubah menjadi lebih terstruktur, mudah dimengerti. Oke. Jadikan satu kalimat perintah untuk chat model saya. Nah, ini sudah ya teman-teman ya. Berperan sebagai dokumen bernama ASN dan gunakan konteks yang disediakan untuk menjawab pertanyaan sebaik mungkin. Jika tidak ada informasi relevan, katakan Nah, oke, ini selesai ya. Yang penting nanti teman-teman menggunakan struktur. Menggunakan struktur. Menggunakan struktur ini ya, konteks, instruksi, dan karakter gitu ya. Kok karakter? Knowledge ya. Oke, teman-teman. Nah, kita save ya. Setelah itu kita save yang di sini dan kita upsert datanya. Kita masukkan semua datanya. Oke, dilihat. Oke, 38 sudah dimasukkan. Nah, sekarang kita coba chatnya di sini. Halo, selamat siang. Nah, berarti
di sini sudah tersambung ya teman-teman. Jadi langkah-langkah Anda ini sudah benar. Jadi kalau misalnya terdapat error biasanya ada yang harus diperbaiki gitu ya. Kita tanya apa itu AI marketing course. Nah, udah ya teman-teman ya. Nah, akhirnya Anda sudah memiliki seorang customer service berdasarkan data PDF yang Anda input sebelumnya, gitu ya teman-teman ya. Mas, gimana kok misalnya menggunakan tadi itu apa itu Notion ya. Jadi tinggal masukkan saja teman-teman Notionnya. Notion page ya. Nah, kita masukkan Notion page-nya. Yang ini kita putus teman-teman. Nah, ini kita putus, ini juga kita putus. Jadi intinya adalah saya ingin si AI ini ngechat berdasarkan atau berkomunikasi berdasarkan data yang kita miliki gitu ya. Jadi dia nggak ngarang gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti kalau misal pakai Notion page Anda butuh yang namanya kredensial gitu. Jadi teman-teman silahkan masuk ke Notion ya. Notion.show. Kalau misalnya Anda masih belum memiliki Notion tersebut berarti Anda harus membuat dulu akunnya gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini saja yang Anda butuhkan, silahkan ketik semuanya berkaitan dengan informasi informasi tentang produk Anda. Nah, kayak gini ya. Nah, kemudian silahkan Anda masuk ke Notion Show Profile Integration ya. Oke. Untuk mendapatkan apa gitu ya. Jadi kita butuh di sini itu kita butuh create new. Nah, kita butuh credential name dan Notion integration token gitu ya. Nah, di sini sebenarnya sudah buat ya. Nah, namanya AI marketing gitu ya. Oke. Nah, caranya nanti teman-teman tinggal masuk saja ke di sini ya. Notion profile integration ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini sudah saya buat sebelumnya. Sekarang saya akan membuat baru ya. Kita masukkan tipenya internal, kemudian saya upload logo. Misalnya ini open. Oke. Nah, oke, setelah selesai tinggal save saja. Oh, namanya lupa ya. Praktek AI marketing. Praktek AI marketing. Oke, kemudian kita save. Oke, konfigurasi sekarang ya. Nah, di sini internal integration secret. Nah, nah ini ya teman-teman ya. Kita copy yang ini kemudian kita masuk ke sini ya teman-teman ya. Nah, ini ya Notion integration token. Nah, kemudian kita masukkan namanya. Oke, kita tambahkan. Nah, setelah itu Notion page ID-nya yang mana gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke ChatGPT. Sorry. Ke mana tadi? Ke Notion sini ya, teman-teman ya. Tapi sebelumnya teman-teman ini di save dulu ya teman-teman ya. Read, update, insert. Oke, kita save. Oke, nah sekarang kita masuk ke Notion-nya teman-teman. Nah, untuk menghubungkan dengan API yang tadi gitu ya. Yang pertama harus Anda lakukan yaitu adalah dengan mengkoneksikan. Nah, ini kebetulan sudah koneksi dengan AI marketing ya. Nah, sebagai contoh kita koneksikan ini ya, halaman ini ke tadi API yang sudah kita buat yang di sini ya, praktek AI marketing ya.
Oke, sebentar. Connect to. Nah, nanti muncul di sini teman-teman. Praktek AI marketing. Nah, jadi nanti setelah kita confirm, klik. Nah, nanti akan muncul teman-teman dan kemudian nanti teman-teman tinggal ambil ini saja. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya nggak konekkan karena ini apa namanya, informasinya salah gitu ya, salah dalam artian ini tidak berhubungan dengan AI marketing course gitu ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman tinggal masukkan di sini teman-teman. Setelah selesai dikonekkan, confirm ya. Nah, ini Anda ambil. Nah, yang ini Anda ambil. Nah, kemudian taruh di sini Notion Page ID. Ini ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, ini saya pakai yang lain saja. Saya pakai AI marketing course yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini ya. Bentar saya cek lagi, takut salah. AI marketing course. Nah, benar ya, 7E. Nah, ini ya. Kemudian di sini. Dah selesai teman-teman. Kemudian kita save. Nah, kemudian kita lakukan upsert datanya. Kita upsert. Oke, ditunggu sampai upsert datanya selesai ya teman-teman ya. Jadi dia akan ngeload semua data yang ada di sini ke dalam Flowise. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Berarti ini sudah bisa digunakan. Halo, selamat siang. Oke, tunggu dia ngerespon. Ini ya. Halo, selamat siang. Ada yang bisa bantu terkait dengan AI marketing course? Sudah selesai ini teman-teman. Dan ini artinya Anda sekarang sudah memiliki sebuah chat automation gitu ya. Nah, teman-teman semua, jika Anda kesulitan ya untuk membuat seperti ini Anda bisa screenshot ya teman-teman ya. Ini Anda bisa screenshot atau lebih mudah lagi nanti Anda bisa menggunakan fitur marketplace yang ada di sini teman-teman ya. Nah, tinggal klik saja di sini, kemudian ini semua informasi terkait dengan apa namanya? Ini semua link-link yang bisa Anda gunakan di dalam sebuah website. Nah, contoh misalnya Anda ingin menjadikan sebuah pop-up, berarti ini tinggal di copy saja, nanti taruh di halaman website Anda, di embed ya. Nah, kalau misalnya butuh untuk aplikasi Python di sini, JavaScript di sini, curl di sini, atau share chatbotnya langsung pakai link yang ini tinggal copy saja, kemudian paste di browsernya. Nah, oke, ini masih belum public ya teman-teman ya, belum di share ya. Nah, ini harus di public dulu. Nah, sudah selesai, kemudian di save change. Nah, baru ini bisa digunakan teman-teman. Oke, ditunggu sebentar. Nah, ini sudah bisa ya. Nah, kemudian teman-teman ya, silahkan masukkan keterangannya. Contohnya AI marketing course gitu ya, title avatar linknya. Jadi kalau misalnya Anda butuh link untuk avatar, masukkan saja welcome message-nya. Hai, ada yang bisa bantu? Error message, maaf ada yang salah. Background color-nya silahkan dipilih, misalnya yang ini. Font size-nya bisa diukur misalnya 14 ya. Bot message untuk teksnya, background color-nya, text color-nya ini avatar link bisa Anda pilih juga ya. Terus di sini show avatar, silakan user message, text color, show avatar link. Oke, background, text input placeholder, udah selesai teman-teman. Nah, kita refresh lagi di sini. Nah, sudah berubah dan dia juga sudah berubah menjadi foto saya deh teman-teman ya. Jadi itu untuk pengaturannya ya teman-teman. Untuk memasukkan foto berarti Anda harus memasukkan foto Anda terlebih dahulu di link misalnya di GitHub atau dimanapun silahkan gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah praktek untuk membuat customer service untuk menjawab semua pertanyaan terkait dengan produk Anda yang sedang dijual gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.